Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kami Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Inengah Suama. Dan kita akan memasuki dalam ibadah dengan menaikkan pujian dari The Hymn Book 244 bait 1, 3, 4 dan 5. Untuk itu kami undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk.
Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah di ibadah Minggu Sengsara yang kedua di bulan ini, dari Roma 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 26, dan bagaimana Matius itu telah digubah menjadi lagu PKJ 80 Getsemani, tempat Yesus berdoa. Ketika kita menyanyikan lagu ini, sesungguhnya kita sudah menghayati isi dari Matius pasal 26. Mari kita angkat pujian Getsemani, tempat Yesus berdoa, dengan penuh penghayatan.
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 40. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kematian yang tragis yang Kau alami ya Tuhan. Sebagai manusia sebenarnya Engkau ingin menghindari hal itu. Tetapi kehendak Allah harus terjadi. Sehingga salib yang seharusnya menjadi bagian kami karena dosa dan kesalahan kami, Engkau yang menanggungnya. Itu semua Engkau lakukan karena cinta dan kasih-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti betapa dalamnya pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Betapa mulia dan agung kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau rela mati disalibkan. Dan biarlah kiranya ketika kami mengerti, kami mau meneladani hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik yang Kau sudah tunjukkan untuk kami ikuti. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 yang berbunyi demikian. Di Taman Getsemani. Bacaan ini kita juga temukan dalam Markus 14 dan Lukas 22. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Luar biasa ya, baik-baik ya. Jadi yang sakit udah sembuh, yang nggak kepingin ke gereja sudah datang ke gereja. Nggak, gereja ini hampir penuh. Sebagai hamba Tuhan saya ingin menyapa saudara semua, baik yang sudah hadir di sini maupun yang beribadah di rumah masing-masing ataupun di mana saja ibadah ini dapat diikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, pernahkah dalam hidup kita mengalami pergumulan yang begitu berat sehingga kita tidak bisa tidur? Kita begitu gelisah, cemas, ketakutan, dan berbagai kejadian lainnya. Dalam bacaan ini dijelaskan bahwa 3 kali Tuhan Yesus berdoa. 3 kali dia berdoa memohon hal yang sama, yaitu supaya cawan, penghukuman atau penderitaan itu berlalu darinya. Tetapi dia juga memohon supaya bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi itu terjadi karena kehendak Tuhan. Saudara, apakah Tuhan Allah mendengarkan doa Yesus supaya cawan itu berlalu? Dalam doanya yang pertama kelihatannya memang tidak. Sehingga dia memohon lagi. Begitu juga dalam doa yang kedua sepertinya juga tidak. Sampai dia memohon. Yang ketiga, dan jawabannya juga tidak. Dari situ mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Yesus harus menderita seperti itu? Sementara dia tidak melakukan kesalahan apapun. Memang ada tuduhan dari orang-orang Yahudi bahwa dia menghujat Allah karena pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dalam konsep kepercayaan orang Yahudi, Allah itu tunggal.
Allah itu esa. Allah itu tidak punya anak, apalagi istri. Lantas kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan aku anak Allah, itu bagi orang Yahudi adalah sebuah penghujatan. Tetapi sesungguhnya itu adalah alasan-alasan yang dicari saja, saudara. Sebab banyak teks Alkitab yang lain telah menceritakan tentang keberadaan Yesus. Dan itu diabaikan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, orang Farisi, itu selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kalau kita teliti dengan jujur, tidak ada sedikit pun kesalahan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Lantas kalau begitu mengapa dia rela mati dengan cara disalib? Hukuman salib pada masa itu atau pada waktu itu adalah hukuman yang terberat bagi para penjahat. Orang yang melakukan kejahatan yang paling berat dihukum dengan hukuman salib. Kalau di Indonesia itu hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Sedikit lebih berat seumur hidup. Tetapi banyak orang yang dihukum mati tidak segera dieksekusi mati. Itu masih menjadi pertanyaan juga akan penegakan hukum di negeri kita. Divonis mati tetapi tidak langsung dieksekusi. Dikasih makan dulu. Entah kapan eksekusinya tiba. Tetapi Yesus ketika dia dihukum disalib, ya, setelah peristiwa ini saudara, dia ditangkap. Habis itu diadili di depan Mahkamah Agama orang-orang Yahudi. Dan setelah itu disalibkan. Tidak ada jeda waktunya. Cepat sekali. Dan langsung dieksekusi. Pelajaran apa saudara yang kita bisa petik atau bisa kita ambil dari peristiwa doa dan penderitaan Yesus ini di Getsemani? Yang pertama adalah Yesus memberi cara bagaimana mengatasi masalah dalam hidup. Yang pertama adalah melalui doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kehidupan doa kita mati, berarti keimanan kita mati. Doa itu adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa ada unsur pujian, penyembahan, penyerahan diri, tetapi juga adalah permohonan. Di dalam doa ada satu sikap rohani yang jujur, sikap rohani yang tulus, dan sikap rohani yang murni. Di dalam doa kita tahu dengan siapa kita berbicara. Di dalam doa itulah segala keluhan bisa disampaikan. Yesus ketika bergumul tentang penderitaan yang akan dia lalui atau yang akan dia hadapi, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa itu lewat. Dan dia konsisten dengan doa yang diajarkan, doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Atau lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Ini bertentangan dengan
para filsuf yang mengajarkan tentang gak usah minta apa-apa kepada Tuhan. Oh, Tuhan tahu kok yang kita butuhkan. Tuhan tahu kapan kita untung, kapan kita malang, kapan kita sakit, kapan kita mati. Gak usah minta-minta. Dan saking besarnya pengaruh filsuf tersebut, saudara-saudara, sampai hari ini banyak hamba Tuhan juga berpikir begitu. Jangan minta apa-apa kepada Tuhan. Orang Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau ada hal seperti itu, saudara tolak saja. Jangan dengarkan. Itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu yang muncul di setiap zaman, termasuk di zaman kita. Kita dengarkan saja firman Tuhan. Dalam firman yang kita baca tadi, berseru kepada Tuhan itu penting. Berdoa memohon kepada Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah sikap yang rendah hati dan setia. Yesus dari sejak semula tahu apa rencana Bapa dalam hidupnya. Oleh karena itu sebelum dia melakukan tugasnya yang berat, dia memulai dengan puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Berpuasa itu menyimbolkan tentang kerendahan hati, menahan lapar, haus, yang memberi simbol tentang menahan keinginan kedagingan. Dalam situasi seperti itu dia diperhadapkan dengan kemewahan, kemuliaan dan kejayaan dunia ini. Sehingga iblis mengatakan, segalanya akan kuberikan kepadamu. Hanya sembah aku sekali saja. Sekali saja. Bayangin, tidak berkali-kali iblis minta disembah, tapi sekali saja. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Dan Yesus menghardik iblis itu. Jangan pernah kau mencobai Tuhan Allah. Sembahlah Allah. Saudara-saudara, di situ dia sudah menunjukkan bagaimana dia siap menerima penugasan dari Bapaknya. Dan dari sejak itu dia memberitakan tentang kerajaan Allah dimanapun dia berada. Sampai pada saat dia berada di Taman Getsemani. Dia menunjukkan kesetiaan akan tugas yang diberikan Bapaknya. Jadi poin yang kedua, pengajaran Yesus kepada kita pada hari ini adalah belajar setia di dalam melakukan tugas panggilan kita. Setia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, setia sebagai seorang majelis, penatua, penginjil, diaken, sebagai pengurus-pengurus kategorial, sebagai song leader, pemain organis, multimedia, koster, dan semua penata layanan yang diselenggarakan oleh Tuhan. Kesetiaan ini kita bawa juga dalam kehidupan berumah tangga. Setia di dalam memegang janji pernikahan kita, dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit dan sehat. Tetap setia dan mengasihi pasangan kita. Tetap setia membesarkan anak-anak dengan cinta. Sekalipun COVID telah melanda dunia ini, memporak-porandakan kehidupan kita. Ekonomi kita khususnya. Tetap setia di dalam memberi makan kepada mereka. Mengupayakan tersedianya beras, lauk pauk di rumah kita.
tetap setia apapun keadaannya. Poin yang terakhir, saudara, poin yang ketiga ada di ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, iblis itu tidak akan pernah senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, apalagi memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Iblis paling tidak senang. Dia sedikit boleh toleran ya. Ya, kalau saudara datang ke gereja, dia sedikit, ya enggak apa-apa ke gereja. 1-2 jam enggak apa-apa. Pulang dari gereja tak antem. Jadi tidak apa-apa saudara. Jadi saudara sekarang duduk di sini, duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Wah, pas rasanya, cocok rasanya. Saya mau belajar setia. Tapi begitu keluar dari pintu ini, diintip saudara. Setia, makan tuh setia. Pada saat tidak ada uang, makan tuh setia. Kata-kata sudah mulai ngawur. Ketika tidak ada daging, ketika tidak ada uang bensin, ketika sakit, ketika ada banyak tantangan dan godaan, apakah kita masih setia? Dan disitulah dikatakan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh. Mungkin timbul dalam pertanyaan kita, bagaimana berjaga-jaga? Bagaimana berjaga-jaga? Apakah tidak tidur-tidur? Atau seperti apa? Berjaga-jaga adalah satu kondisi di mana kita diantar pada satu kesadaran, pada satu keadaan bahwa kita selalu eling, selalu ingat akan kehadiran Tuhan. Berjaga-jaga artinya kita diantar pada suatu kondisi tertentu dan kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sekalipun mungkin yang kita minta kepada Tuhan tidak terjawab. Mungkin yang menikah sudah 10 tahun atau sudah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, mengharapkan anak tidak hadir-hadir. Apakah saya akan bertahan? Mungkin orang tua sudah katakan, udah ceraikan saja istrimu, cari istri yang muda lagi dah, ini sudah pingin cucu. Mungkin orang tua udah ngomong kayak gitu. Apakah saudara akan bertahan? Atau mungkin sudah ada anak perempuan, anak laki-laki belum datang. Sepertinya dibenarkan mencari wanita lain yang bisa memberikan anak laki-laki. Apakah kita akan tetap setia? Ada banyak godaan saudara, dan ada banyak ujian di dalam kehidupan kita. Dan itu pada setiap orang berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana seni, bagaimana cara Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi. Tidak bisa disamaratakan. Beban setiap orang itu tidak sama. Tetapi yang sama harus kita lakukan bersama-sama adalah berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Selalu waspada. Setiap saat akan ada godaan. Setiap saat akan ada ancaman. Setiap saat akan ada bahaya. Terkadang kita membayangkan bahaya itu pada saat kesulitan. Tetapi bisa juga terjadi bahaya itu datang pada saat kelimpahan. Bahaya itu bisa datang pada saat kemakmuran. Kita belajar dari bangsa Israel di zaman
Yesaya dan di zaman Yeremia. Dan pada saat itu sesungguhnya terjadi kelimpahan, saudara. Kelimpahan dan kemakmuran di mana-mana terjadi. Tetapi moralitas bangsa itu merosot. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya mereka dihukum 70 tahun di Babel. Jadi bahaya itu atau ancaman itu tidak saja datang pada saat kesusahan kita. Pada saat kesakitan kita. Pada saat kemalangan kita. Tetapi bisa juga terjadi pada saat kita sedang jaya-jayanya. Oleh karena itu saudara, poin yang ketiga ini penting buat kita. Dalam segala keadaan apapun, mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Salah satu cara menangkal kedagingan kita adalah kita harus melihat Galatia pasal 5 ayat 22. Buah daging ini, buah roh ini. Ambillah buah roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kemurahan, ada kebaikan. Ada kelemah lembutan. Dan yang paling penting adalah ada self control atau penguasaan diri. Pada saat kita bisa mengendalikan diri, pada saat kita bisa menguasai diri kita, pada saat itulah kita akan terhindar dari pencobaan. Yesus telah berjuang di Getsemani. Dia mencoba untuk menghindari cawan, tetapi Bapa berkehendak lain. Yesus harus tetap memikul hal itu. Tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ saja. Dia memang betul ditangkap, bahkan disalibkan. Tetapi setelah peristiwa salib itu, ada kebangkitan dari antara orang mati. Disitulah pengharapan kita. Di balik derita, di balik pergumulan, di balik penyakit, di balik berbagai kesusahan yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup beriman kita, di balik itu Tuhan menyediakan satu pengharapan. Seperti firman Tuhan pada minggu lalu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh pengharapan. Saudara, dengan belajar dari cara Yesus mengatasi persoalannya, pertama dia tetap setia kepada Bapaknya. Kedua dia berdoa. Dan ketiga dia mengajarkan tentang berjaga-jaga. Dia melakukan semuanya itu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Maka akhirnya kemenangan ada di tangannya. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menolong kita sekalian. Dan setiap pribadi dimampukan untuk bertahan di dalam iman. Tetap setia kepada Tuhan. Dan katakan di setiap langkah dan pergumulan kita, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Seperti apa yang Engkau mau. Roh Kudus bekerja buat kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, ajarkan kami setia sebagaimana Yesus setia di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai manusia sejati dia menghadapi kengerian, kesedihan yang mendalam.
Karena dia harus menanggung semua dosa dan kesalahan manusia yang pada dirinya sendiri tidak ada satupun kesalahan. Tapi dia melakukan itu dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan. Karena dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Ajarkan kami juga berjaga-jaga dalam hidup kami. Setiap saat iblis bisa menggoda kami dan menjebak kami. Ajarkan kami untuk berdoa dan berseru kepadamu, untuk memohon kekuatan supaya Tuhan terus mendampingi kami dan memampukan kami menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kami mohon waktu sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan kepada jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudari, dan saudara sekalian. Sedangkan kegiatan dalam sepekan ini dimulai dari hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, yaitu kegiatan ibadah PW Dian Kristawati yang akan dilaksanakan pada jam 5 sore atau pukul 17, bertempat di ruang Zaitun lantai 2 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Swama beserta liturgos Ibu Esteria Bertriani. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret akan diadakan ibadah sekolah minggu secara online pada pukul 5 sore atau pukul 17 dan bertempat di ruang ibadah lantai 1 dilayani oleh guru sekolah minggu kelas AKB dan Gloria. Untuk hari Sabtu tanggal 19 Maret akan diadakan Youth Fellowship atau Persekutuan Pemuda Kristiase GKPB Jemaat Bukit Doa, dilaksanakan pada jam 5 sore atau pukul 17 di ruang Bukit Zaitun lantai 2 dengan pembawa firman Penitua Timotius Billy dengan WL Saudari Naomi Tambunan beserta Saudara Novian Ismadi. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret ibadah remaja akan dilaksanakan pada jam 8 pagi di ruang remaja lantai -5. Beserta ada kegiatan kelas katekisasi yang akan dilaksanakan pada pukul 13 di ruang wedding lantai 2. Poin berikut adalah informasi
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Bali. Ibadah umum akan dilaksanakan 3 kali di gereja, yaitu pukul 6 pagi, 8 pagi, serta 18 WITA. Sedangkan ibadah live streaming minggu akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Jemaat yang beribadah memastikan dirinya dalam keadaan sehat, serta wajib mengikuti protokol kesehatan dan wajib scan QR Code Peduli Lindungi. Untuk pembayaran iuran wajib jemaat, warga jemaat GKBP Jemaat Bukit Doa Nusa Dua diwajibkan berpartisipasi secara bersama-sama membayar iuran wajib jemaat minimal 300.000 per keluarga per tahun atau 25.000 per bulan selama setahun setiap keluarga atau jemaat secara individu atau pemuda serta single. Poin berikut adalah mengenai pemilihan pengurus PW Dian Kistawati periode 2022 sampai 2026. Dengan berakhirnya periode pelayanan pengurus wanita Dian Kristawati GKBP Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode 2018 sampai 2022, maka akan ada dilaksanakan pemilihan pengurus baru untuk periode 2022 sampai 2026 pada bulan Juli. Adapun nama-nama calon pengurus bisa dibaca di dalam warta yang telah dibagikan di masing-masing kategori dan wilayah. Basar PW Dian Kistawati dalam rangka mendukung kegiatan PWDK, maka diadakan basar pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Berita kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Ong Wempi Kisnawijaya dan Ibu Putu Dindari Nawati atas kelahiran putra pertama pada hari Jumat tanggal 11 2022 dan diberi nama Ong Yeskiel Marco Wijaya. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin berikutnya adalah pengumpulan sampah plastik. Untuk penimbangan sampah plastik akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 10 sampai jam 11 WITA. Jemaat bisa membawa sampah dari rumah masing-masing dari pukul 8 sampai jam 10 WITA. Beras hasil penimbangan sampah akan diterima pada bulan April 2022 dan sampah yang diterima dalam kondisi kering bersih terpilah sesuai dengan kategori dan diikat agar mudah. Mengenai iuran rukun kedukaan, iuran taman makan mumbul, persembahan jemaat serta laporan keuangan, Bapak Ibu sekalian bisa membaca di warta yang telah dibagikan di WA per kategori dan grup masing-masing. Sekian warta, terima kasih. Saudara-saudara, dari warta jemaat yang disampaikan saya mau stressing 2 hal. Yang pertama tentang katekesasi. Hari ini adalah hari yang terakhir bagi murid-murid yang telah belajar secara reguler ya. Hari ini mereka akan ujian jam 11. Oleh karena itu selamat kepada orang tua yang sudah mendampingi mereka selama kurang lebih setahun ini. Dan tanggal 3 April mereka akan CD dan tanggal 15 Jumat Agung mereka sudah bisa ikut perjamuan kudus yang pertama. Itu bagi anak-anak yang kita kasih. Sedangkan baptisan anak akan ada nanti diumumkan pada minggu-minggu berikutnya. Yang kedua adalah mengenai iuran wajib untuk menanggung bersama-sama hutang kita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, baik yang hadir pada pagi ini maupun yang tidak sempat hadir, bahwa jemaat sendiri telah bangkit kesadarannya untuk membangun rumah Tuhan dan memelihara rumah Tuhan ini. Kerusakan lalu kita renovasi 1 miliar lebih,
kekurangannya kita pinjam uang 500 juta, kita cicil bersama setahun dan itu sudah rampung, dan sisa 200 juta kita dapat pinjaman dari rukun kedukaan dan dari salah satu warga jemaat kita. Dengan demikian saudara, kita sangat ringan dalam perjalanan kita. Oleh karena itu mari kita pikul bersama-sama sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan lirik, jangan lihat berkatnya orang lain, tetapi hitunglah berkatmu satu-satu, satu-satu aja hitung. Kemudian sisihkan kewajiban saudara. Jangan tunda-tunda saudara, nanti minggu depan aja dah, atau bulan depan saja. Saudara menumpuk sampai akhir bulan, nanti saudara berat. Karena di akhir bulan biasanya atau di akhir tahun ada banyak pengeluaran. Hitunglah berkatmu satu-satu, setelah itu bayarlah kewajibanmu, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara. Baik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih paling agung dari PKJ 179. Kasih yang paling agung dari Tuhan telah kuterima. Kasih itu akan kuingat selalu dalam hidupku. Takkan kulupakan sepanjang umur hidupku.
Terima kasih untuk teladan kasih yang Kau telah berikan kepada gerejamu, sehingga gerejamu sampai hari ini terus mewartakan kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk pemimpin bangsa ini yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, korupsi, nepotisme, dan berbagai kejahatan lainnya. Mereka yang bekerja dengan jujur, kiranya Tuhan berkati dan tolong. Tetapi mereka yang bekerja dengan kejahatan, biarlah ditangkap oleh KPK dan dicebloskan ke penjara. Kami merindukan kepemimpinan yang baik di negeri ini, dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Kami mengucap syukur Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 13 Maret sampai 19 Maret, yaitu Ibu Hermalinda Bana, Saudara Putu George Matthew Simbolon, Ibu Maria Eni Sulistiawati, Ananda Dias Afriande Vanessa, Bapak Elia Barnabas Ulu, Ibu Wayan Sri Martini, Ananda Poltak Julius Simanjuntak, Bapak Ishak Jeffrey Pele, Ananda Nika Dara Alvira, Ananda Kadek Paulina Adamova Martini, Saudari Teresia Ayu Nobelia Sihombing, Ananda Suhit Nadita Lotu, Ibu Elisatul Farida, Ananda Adriel Giovanni Sipahelut, Saudari Marsiati Padede. Tuhan, penuhkanlah sukacita di hati anak-anak dan saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahunnya. Kami doakan juga ulang tahun pernikahan Bapak Victor Adamov dan Ibu Wayan Sri Martini, Bapak Peter Julianus Nolson Buit Lena dan Ibu Tricia Mega Pancawati, Bapak Denis Stemi Dite dan Ibu Mujiati Dwi S. Kiranya Tuhan memenuhkan sukacita di hati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami doakan juga bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun penambahan usia maupun ulang tahun pernikahan yang tidak dicatat dalam warta liturgi ini. Kiranya Tuhan juga memberi sukacita, kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami juga mengucap syukur atas pelunasan hutang di PT BPR MBM, dan kami akan cicil juga setiap bulan kepada rukun kedukaan dan kepada salah satu warga, yaitu Bapak Hisar Nainggolan. Kiranya Tuhan menolong sehingga dalam waktu 20 bulan ke depan ini kami dapat melunasi hutang-hutang tersebut. Dan kami mengucap syukur bagi mereka yang sudah membayar iuran wajib untuk pelunasan hutang ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat dari sorga. Sementara mereka yang akan memberikannya, Tuhan juga kiranya mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka semua. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami ke depan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Made Swastika Adi yang masih bergumul dengan penyakitnya. Tuhan kiranya mengulurkan tangan-Mu dari sorga, ya Allah. Jamahlah kiranya bagian tubuh yang sakit dengan kuasa jamahan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan Pak Made Swastika Adi disembuhkan. Terima kasih untuk Oma Mirta yang sempat jatuh dan dirawat di rumah sakit, tetapi saat ini sudah diizinkan pulang dan menjalani perawatan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus juga memulihkan beliau dan memberi kesembuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh dan yang sakit dimanapun berada, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan kiranya menjenguk mereka dan menyembuhkan mereka. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan kita. Dan marilah kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan secara sukacita. Adapun ayat persembahan pada pekan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Untuk mengini persembahan, mari kita naikkan Kidung Pamuji 54, Duh Yang Yesus Titiang Suksera. Sedangkan dalam pemberian, kami mohon agar jemaat bisa mengikuti petunjuk dari majelis yang bertugas. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, hingga berada di tempat ini beribadah bersama dan memberikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kuduskanlah, sucikanlah persembahan ini agar bisa layak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja ini. Tuhan Yesus, Engkau lipat gandakan berkat kepada tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini dengan sukacita, dan juga Engkau tuntun tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar semua bisa terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu yang kami landaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan posisi tetap berdiri, mari kita naikkan pujian dari NKB 188 bait 1 dan 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hosiana.
saat teduh bagi kita semua. Ibadah telah usai. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.